Santosa adalah seorang cosplayer dan costume maker yang juga berprofesi sebagai pengajar di bidang desain dan fotografi di beberapa lembaga. Hobi membuat kostum ternyata berawal sejak kecil, ketika Ari sering membuat mainan sendiri bersama sang ayah. Mainan itu dibuat Ari sembari dibimbing sang ayah, dan lelaki kelahiran 2 September tahun 1973 ini pun tertarik dengan dunia seni. Beranjak dewasa, Ari melirik ke dunia pembuatan kostum. Kostum pertama yang ia buat adalah Freddy Krueger dari film A Nightmare on Elm Street yang ia kenakan sendiri di sebuah pesta Halloween pada tahun 90-an. Setelah itu masuklah era cosplay Jepang yang menjadi sarana Ari untuk menyalurkan hobinya dalam membuat kostum. Kejelian dalam pembuatan kostum sehingga bisa mirip dengan aslinya membawa Ari menjuarai berbagai kompetisi cosplay. Tak hanya sampai di situ, Ari pun kerap diundang menjadi juri di berbagai ajang cosplay di Indonesia. Halo, wah, thank you very much udah didatangi. Saya datang khusus ingin diperkenalkan dengan anggota keluarganya Ari. Oke. Ini kalau nggak salah alien ya? Alien, benar. Dan ini predator. Ini predator, benar. Oke, tapi dari segi favorit untuk dipakai oleh Ari sebagai seorang yang membuat kostum ini, enakan yang mana, alien atau predator? Kalau kita pakai kostum, siap-siap untuk tersiksa. Nah itu aja, jadi tidak ada yang lebih enak. Gerah, susah jalan, pegel, nggak bisa duduk. Wah itu tumpak blek. Jadi ya dua-duanya sama-sama menyiksa sebenarnya. Tapi enaknya kan dikerumuni orang, terus pada minta foto. Betul. Alien sama jadi predator. artis mendadak kalau pakai kostum. Oke, boleh cerita sedikit nggak bagaimana membuat si kostum ini? Karena ini nggak terlalu berat sih sebenarnya ya. Ya, nggak terlalu Tapi berat. kelihatannya betul-betul seperti It's like asli ya. heavy gitu ya. Kalau alien ini seperti baja atau bahan yang begitu berat. Bisa dijelaskan sedikit? Jadi masalah bahan gitu ya. Kalau di dunia cosplay memang major bahan utama yang dipakai teman-teman cosplayer itu namanya busa hati. Busa hati itu mirip matras tempat kalau kita camping untuk istirahat. Nah itu. Nah tapi saya berusaha untuk keluar thinking out of the box. Jadi adakah bahan-bahan lain yang bisa kita manfaatkan juga? Nah ternyata banyak. Bahkan recycling. Misalnya ini sebenarnya dari bubur kertas. Ini bubur kertas pulp. Pulp yang kalau kita papier-mâché waktu kita masih kecil bikin peta-peta Pulau Jawa taruh di din kelas gitu ya. Nah, atau ini misalnya. Ini tuh sebenarnya buat pijat refleksi telapak kaki, biasanya dijual di pinggir-pinggir jalan kaki 5. Itu saya gunakan sebagai ini. Ini dari karet ya? Ini karet, betul. Ini menarik. Ini dari selang AC. Ini dari selang AC yang pembungkus freon. Nah di film originalnya adalah ini silikon, which is itu mahal mbak. Silikon tuh mahal. Kalau dari segi waktu Ya. yang dihabiskan yang untuk membuat si predator ini berapa lama? Karena ini hobi mbak ya, jadi nggak terlalu profesional saya itu. Saya selalu amatir kalau menyebut diri saya di kostum. Amatir tapi hasilnya ini seperti di film Hollywood. Gitu ya. Amin. Nah, Dari awal sampai akhir itu desainnya dapatnya dari mana? kalau gini, kalau desain itu googling banyak mbak ya. Tapi gini, saya pengennya gini, konsepnya adalah mereka yang membuat predator di belahan dunia lain sana itu desainer. Saya juga merasa desainer. Jadi saya merasa berhak untuk meredesign, mendesain ulang. Jadi banyak ornamen-ornamen yang sebenarnya di film tidak ada. Jadi ada penambahan atau pengurangan elemen desain di sosok karakter-karakter ini. Walaupun kita semua tahu kalau melihat ini wah itu alien atau ini secara predator. garis besar orang tetap bisa nebak itu alien atau Ari, oke ini kan sekarang kan katanya hobi, tapi Ya. sebenarnya kan Ari sudah melakukan ini sudah cukup lama ya, apalagi dalam dunia cosplay atau dari segi desain membuat sesuatu kan sudah seumur hidup ya dari kecil. iya, kan? dari kecil, dari Tidak belum salah. sekolah. Oke, bagi mungkin mereka yang ingin membuat semacam ini perlu dari segi bahan ya, dari mencari bahan dan membeli ya berapa yang harus dikeluarkan untuk membuat ini, dan dari segi waktu dan lain sebagainya. Kalau serius itu kira-kira berapa? Gini, nah konsep ini menarik juga karena gini, ini juga sering saya share ke teman-teman mahasiswa bahwa
Kalau bisa murah, ngapain mahal? Kalau bisa mudah, ngapain sulit? Jadi banyak sebagai perbandingan gitu ya. Ada teman-teman cosplayer yang bikin kostum Iron Man itu 6 juta rupiah. Jadi full. Ya lumayan mahal ya. Wow, lumayan ya mahal. Ini 2, ini masih di bawah 1 juta Mbak. Ini 800 ribuan, ini masih di bawah juga 900 ribuan. Beda tipis. Nah itu banyak yang tidak percaya. Oh yang bener Mas, 800 ribu. Itu Iron Man 6 juta. Gitu loh. Itu tadi konsepnya adalah recycling. Kuncinya harus betul-betul bisa kreatif. Betul. Mencari kira-kira bahan apapun yang dipakai termasuk Ya. freon AC. Nah, itu yang bikin saya nyaman dalam berkarya. Nah, di Indonesia hobi seperti ini karena kan sering ya melihat ada cosplay ini, Ya. ada comic fair dan lain sebagainya. Itu kira-kira apa ya sebenarnya fenomena Ini ini? fenomena sebenarnya kalau saya lihat sih ini kan pop culture ya, pop culture. Jadi serangan dari ini resiko dari kita sekarang udah borderless. Sudah era borderless, sudah tidak ada batasan, era digital segala macam internet. Tapi ya inilah sebuah budaya yang mungkin kita berubah, peradaban manusia berubah akan tergerus nanti digantikan dengan hal yang mungkin lebih menarik gitu loh. Sekarang yang lagi dibuat apa katanya Velociraptor, jadi yang si Ya. raptor itu yang Betul, karena gini, dinosaurus. ya ini menarik nih. Apa maksudnya? Kalau kita membuat sebuah kostum, memang harus dilandasi sama kita suka sama kostum itu. Kita tahu seluk-beluknya, bahkan nontonnya udah berpuluh-puluh kali itu film, misalnya gitu ya. Nah, Alien Predator ini saya suka sejak SMA. Satu lagi saya suka sekali dengan film Jurassic Park. Iya. Anak saya juga dinosaur freak gitu loh, suka sekali sama dinosaur. Makanya saya bikin T-Rex dengan Velociraptor. Jadi T-Rex 1 ekor, rencana bikin Velociraptor 3 ekor. Nah, T-Rex sih tingginya berapa? T-Rex itu sekitar berapa ya? 3 meteran. 3,5 meteran kalau dia mendongak. Itu rencananya kalau jadi sekalian buat barengin premiernya film Jurassic World, nanti yang launching kalau nggak salah awal tahun 2015, juga nanti pengen di Car Free Day kita lucu-lucuan. Kita akan ke sana 4 ekor kita lepas. Aduh pasti Gimana? seru sekali. Betul, buat masyarakat tahu dulu bahwa karena gini di Indonesia belum ada yang bikin. Kalau di luar mungkin banyak ya dengan kualitas yang tinggi, middle atau low gitu ya. Tapi di Indonesia saya lihat belum pernah ada yang bikin. Saya pengen masyarakat tahu dulu bahwa putra Indonesia itu bisa. Itu aja sih buat meningkatkan motivasi saya dalam membuat. Gitu. Mungkin kita tingkatkan motivasi kita dengan minum secangkir. Oh, haus pasti. Oke. Kita tea break di mana ya? Mungkin di sini. Oke, kita tinggalkan teman-teman Sip, sebentar. bye-bye. Tar dulu ya, tinggal dulu ya. Tea time. Oke, tea time. Tapi Ari Ya. menyenangkan sekali di rumahnya. Thank you Ari, very much. Di mana-mana mainan. Ini sebenarnya masa kecil saking bahagianya sehingga keterusan atau apa yang kalau kita bicara mengenai motivasi yang akhirnya menjadi bakat Ya. dan kemudian profesi, hobi, lifestyle. Jadi kalau kita mau flashback gitu Mbak ya, kita mau flashback ke masa kecil saya memang, sorry to say, keluarga kami memang belum dulu secara kestabilan ekonomi, jadi memang untuk membeli mainan gitu, padahal anak kecil sedunia gitu ya, itu kan pasti pengen mainan. Ya. Jadi kita memang belum ke arah sana beliin mainan buat aku kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dikaruniai seorang bapak yang selalu menepuk pundak saya yang bilang, udah kamu jangan sedih, kita bikin aja. Nah di situ mulai terbiasa bikin mainan sendiri, walaupun masih sederhana ya, tapi di situ udah mulai berkenalan dengan paku, lem, palu, bahkan cutter. Masih ingat nggak mainan pertama yang dibikin waktu kecil? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Dulu Itu dari kalau apa? dari kayu. Biasanya dari jeruk. Nah, ya, itu kan jeruknya pakai roda. Iya. Dulu tuh pakai kita kalau di pasar tradisional kita suka lihat ada peti-peti bekas yang dibuang di tempat sampahnya, peti bekas telur apa gitu ya. Itu kayunya kata papa enak buat diserut, buat diraut, buat ditempel itu enak. Nah, Itu sejak umur berapa waktu itu, Ari? 4 tahun. 4 tahun udah pegang tahun pisau, Ya, cutter dan bahkan lain dulu di TK yang lainnya teman-teman TK aku pakai gunting-gunting Hello Kitty apa gitu, boya-boya lucu. Saya udah pakai cutter.
Sampai sempat dipanggil sama guru, papa tuh dipanggil sama guru, Pak, ini anaknya kok pakai cutter? Nanti bahaya nih. Nanti bahaya, orang yang lain pakai gunting lucu kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, kata papa, udah sering kok dia di rumah, ya asal diawasi aja kayak gitu. Dan itu terus menerus seperti itu. Terus terbiasa. Banyak dong mainan yang dibuat waktu. Banyak, bahkan dari kecil saya udah ada otak bisnis. Jadi teman saya melihat mobil-mobil bikinan saya yang masih sederhana itu tertarik, saya bikin lagi, saya jual dengan harga anak kecil waktu itu dulu tuh. Ya itu udah terpupuk kayak gitu. Yang paling disukai waktu kecil itu bikin mainan apa? Oh gini, mobil-mobilan. Ini ada kejadian menarik. Waktu SD kelas, kalau nggak salah kelas 3 itu ada kelas prakarya gitu ya. Prakarya. Kalau dulu stereotipnya anak SD bikin prakarya mungkin dari korek api cas yang di ini jadi frame, atau korek api kotaknya dibungkus kertas kado jadi ruang tamu miniatur gitu ya. Saya dulu sofa, kursi. Betul, itu stereotip anak SD dulu. Saya sudah bikin pesawat tempur yang rodanya tuh bisa keluar beneran, jeruk. Nah itu pas dinilai sama guru tidak percaya. Ini pasti nggak papa mungkin. Kamu yang bikin. Ini papa kamu yang bikin. Nah bener. Lalu dipanggil lagi papa ke SD. Sampai Ari kecil tuh nangis. Papa kok aku nggak dipercaya. Sampai prakarya saya di rapot tuh merah. Saking gurunya tuh nggak percaya. Tapi sekali lagi papa nenangin aku, bilang nggak apa-apa. Someday orang akan percaya apa yang kamu buat. Iya. Dan sekarang ini semua hasil karya Ari loh ini. Tapi serem-serem ya, ini ada pocong sama ada banyak yang bilang, Mas, you kok gore sekali orangnya, Iya. bloody sekali. Enggak kok, terbukti saya bikin yang lucu-lucu. Iya, ada Minions juga. Iya. Tapi Ari ini kan berarti dari kecil talenta, kreativitas dan jiwa seninya itu kan sudah sudah sangat Alhamdulillah ya. baik dan berkembang dan sophisticated. Kalau kita lihat ini ya tidak ada bedanya dengan apa yang kita tonton di film-film Hollywood ya. Itu dari kecil pendidikannya memang sudah diarahkan untuk ke situ atau hanya otodidak dan melihat dan mencontoh? Kalau menurut saya, mungkin ada unsur talent, bakat gitu ya. Tapi sebenarnya lebih kuatnya condong ke arah keterbiasaan kita masa kecil. Nah kebetulan Papa itu ada di ranah yang sama, seni rupa dan desain. Beliau tuh pendiri WPAP, Weda Pop Up Portrait, pop art asli Indonesia. Nah memang dari kecil terbiasa melihat Papa bikin ilustrasi, bikin drawing, bikin lukisan, bikin patung kadang-kadang. Diajarin sih enggak. Seingat saya tuh nggak diajarin bikin manusia gini ya. Tapi karena sering lihat, itu saya, wah berarti keterbiasaan nih. Makanya sekarang saya di rumah ini juga saya ulang sejarah bahwa saya membiasakan anak-anak isi saya untuk misalnya sesimpel menggambar. Gitu. Karena technical skill itu atau keterampilan teknis kan memang harus dimiliki ya dari segi proporsi, misalnya seperti membuat kotak telepon itu. Itu ada unsur sculptingnya sebagai pematung, tapi juga ada seni rupanya. Dan kemudian kalau kita lihat seperti Alien Predator itu ada imajinasi dan ini ya make up juga kan? Iya. Sebenarnya Ari itu kalau mendeskripsikan dirinya, ada pematung, ada desainer, makeup artist, motret juga kan gitu ya, musik juga. Iya, saya bingung 360 derajat nih. Mungkin bisa dirangkum semuanya jadi apa ya? Jadi satu kata, intuisi dalam dunia visual, dan itu harus diperjuangkan. Selama ini pengalaman pribadi bahwa dalam berkarya kita selalu ketemu masalah. Ya bukan berkarya atau hidup pun penuh masalah gitu ya. Tapi di skup berkarya itu selalu ada masalah. Cuman yang jadi kenyamanan saya selama ini dalam berkarya, otak saya dilatih untuk mencari solusi. Misalnya bikin ini, kok nggak keras-keras, kok nggak kering-kering, solusinya apa? Nah jadi saya bilang ke teman-teman mahasiswa bahwa bukan gue jago segala-galanya, tapi gue jago berbuat salah. Karena salah baru benar. Salah baru benar. Dan motivasinya itu biasanya bisa memamerkan karya, dinilai, berkompetisi dengan yang lain, dan kemudian mendapat penghargaan itu. Iya. Apalagi puncaknya apresiasi juara 1, juara 2, itu menyenangkan sekali. Dan sekalian pembuktian bahwa dunia cosplay itu bukan dunia yang cuma senang-senang ketawa ketiwi lalu berpenampilan aneh-aneh, enggak kok.
Kalau saya tuh bayangannya seperti anak-anak muda di Jepang yang di Tokyo, di Harajuku dengan rambutnya yang anime dan lain sebagainya. Itu kan salah satu luapan mereka, ekspresi mereka. Aku pengen tampil lain sekali-sekali gitu loh. Itu. Sampai sekarang masih merasakan keinginan itu? Masih. Nggak tahu, umur saya udah 41 tahun, tapi kok masih gitu ya. Pengen jadi. Oke, kita minum lagi sebentar. Oke, monggo. Ya. Ari, kalau saya melihat kreasi-kreasinya ini jadi pengen ketawa ya. Karena sebenarnya dengan imajinasi dan bahan-bahan yang tidak terlalu susah dan lain sebagainya bisa menghasilkan karya-karya yang bisa diminati, digemari dan disukai banyak orang ya. Ini idenya apa waktu itu? Ini pesanan atau karena ini bikin iseng? Iseng ya? Sebenarnya gini, dalam berkarya saya lebih menitik beratkan ke konsep, bukan ke skill atau the making. Karena skill the making, sorry to say, produk-produk China itu gila-gilaan enggak. Nah, tapi itu kan nggak ada individual touch-nya dong. Kayak misalnya ini ya, ini sedikit mengisi kejenuhan teman-teman yang hobi mengkoleksi action figure, biasanya superhero Amerika apa segala macam, tiba-tiba kok ada action figure yang lokal konten, setan-setan tradisional Indonesia gitu. Nah itu kan jadi menarik, jadi sesuatu yang berbeda. Nah itu saya selalu berpikir ke arah cari dong sesuatu yang berbeda. Kalau saya sama, saya akan kalah. Sepersekian detik saya akan kalah. Dari segi skill, dari segi kemampuan bahan misalnya, ketersediaan bahan, saya akan kalah. Yang bikin saya menang apa? Konsepnya. Nah, gitu. Dan juga mungkin mengikuti tren ya. Seperti ini kan Minion kan memang betul-betul digemari ya oleh seluruh anak-anak di dunia. Ini waktu membuat ini dalam pemikirannya juga bisa laku dijual nih. Nah sebenarnya iseng-iseng, semua berawal dari iseng-iseng. Kalau ini permintaan anak saya kebetulan suka sama Despicable Me, suka sama larva. Mereka selalu bilang, papi bikinin Minion dong, bikinin larva dong. Jadi itu demand dari mereka sebenarnya. Lalu biasanya kalau saya posting ke Facebook, itu ternyata demand ada kans gitu untuk dijual. Banyak yang, mas jual mas, aku mau aku pesen, nah gitu. Jadi lumayan. Iya. Sekarang lebih banyak mengajar ya, membagi ilmu yang selama ini telah dibangun. Dan kenapa kira-kira ingin lebih banyak menghabiskan waktu mengajar? Apa saja yang ini pertanyaan menarik. Gini, cuman rada lompat dikit nih dari ranah seni rupa dan desain. Gini, kalau di saya meyakini bahwa kalau saya punya ilmu, kalau bisa jangan dibawa mati, share. Karena di agama saya katanya nih yang akan meringankan kita gitu ya, ada doa anak soleh, amal ibadah, dan satu lagi ilmu yang diamalkan gitu ya. Nah saya sih pengennya saya share ilmu, saya nggak mau pelit ilmu. Pokoknya kalau teman saya yang saya share ilmu itu bisa berhasil, saya seneng. Ujung-ujungnya gini, pada saat saya nanti di alam kubur, saya sudah diam tidak bisa berkarya lagi, ada poin-poin pahala yang masuk. Nah, sama teman-teman ini. Ya itu. Jadi ya saya merasa belum terlalu sempurna lah jadi muslim misalnya ya. Tapi ada nggak sih sesuatu yang bisa saya tinggikan? Yaitu tadi, mengajar, share something yang ada di dalam untuk teman-teman. Senang mengajar, ada kenikmatan sendiri. Amat sangat senang. Kenapa? Karena gini, saya umur 41 tahun. Wih, 3 kali loh saya umur 41 tahun. Gak apa-apa, jiwa masih 14 gitu ya? Kok. 14. Selalu bergaul dengan level anak umur 18, 19, 22 gitu. Yang masih mungkin labil atau... Jadi kadang merasa nyaman, merasa tadi jiwa muda saya jadi lebih terlestarikan gitu, karena teman-teman saya ya mahasiswa kan gitu. Ya, muda terus. Stylenya juga masih muda terus ya. Gitu ya, iya betul. Sampai ya mas, mbok ya umur 40 berubah penampilan, nggak mau nanti kalau gue berubah nanti teman-teman mahasiswa jadi nggak deket sama gue. Iya. Jadi gini, konteksnya paradigma dosen dan mahasiswa kan begini. Saya pengen, mereka tuh teman saya. Kalau sesama teman, bertanya tidak sungkan. Kalau saya dulu ngadepin dosen udah penampilannya kayak dosen banget, tampangnya killer, nanya aja males. Gitu ya, paling basa-basi negur.
Nah kalau sekarang ya udah teman, you mau tahu apa dari gua, tanya aja, no problem. Nah, tujuan final adalah biar ilmunya tertransfernya dengan lancar, tidak terkendala. Dan suasana di ruang kelas juga jauh cair, lebih nyaman. Lebih nyaman. Gitu. Kita udah sebut beberapa kali nih 40. Baru 1 tahun. Oke, 51 nanti bagaimana? Dan 61 bagaimana? Kira-kira dari segi kan Ari mengatakan bahwa masih banyak sekali karya-karya yang masih perlu dilahirkan. Betul, betul. Sudah ada bayangan selain si T-Rex dan Velociraptor? Nah itu, setiap berkarya, wah ini bagus, tapi saya tidak mau puas. Karena saya meyakini akan ada karya lain yang lebih bagus. Kualitasnya apa, segala teknik, skill, segala macam. Nah itu jadi saya tidak menganggap akan ada masterpiece. Masterpiece oke lah, kalau besok saya meninggal. Hari ini, karya yang hari ini, itu jadi masterpiece. Karena besoknya saya meninggal, tidak berkarya lagi. Nah itu, jadi memang semangatnya seperti itu. Dan semangat ini belum pudar? Belum. Saya bilang, istri saya nanya, Mas, itu penampilan apa semangat apa nggak berubah? Insya Allah saya bilang, sebelum saya mati saya nggak mau semangat saya berubah. Bahkan style saya nggak lah. Cuman mungkin memang cowok memang kan dinilai dari pola pikir. Nah mungkin itu yang akan berubah. Pasti manusia berubah. Ya mungkin lebih wise lebih karena sudah punya anak 2 misalnya kan gitu. Tapi anak-anak kelihatannya mengikuti jejak sang ayah. Ada kalau yang umur anak terkecil 4 tahun belum, ya masih bandel-bandelnya. Tapi yang cewek ini nih, yang cewek itu udah mulai kok lebih suka menggambar dibanding menulis. Saya bukan malah khawatir loh. Jadi bikin PR, nulis lama-lama ujung-ujungnya rumput, rumah, pohon, gambar. Terakhir filosofi hidup yang selama ini dipegang sehingga semangat itu tidak pernah pudar. Dan biasanya kan kalau orang apalagi sekarang cepat bosen, aduh kehilangan ide. Bagaimana supaya semangat itu terus ada, tidak pernah ini kalimat yang lumayan sering saya pegang ya. Minimal dalam hal berkarya bahwa semua pasti punya masalah. Cuma orang-orang yang masih bisa berdiri yang mau berpikir mencari penyelesaian masalah itu sih. Jadi saya kena masalah malah thanks God, puji Tuhan, alhamdulillah bahwa saya diharuskan mencari problem solve. Nah itu nyaman buat orang-orang kayak saya. Jadi bukan beban. Ya udahlah, orang namanya hidup juga pasti penuh masalah. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluar karena ya itu tadi. Kalau kita mau ngomongin agama, Tuhan nggak pernah kok salah ngasih masalah ke manusianya, nggak ketuker gitu loh. Pasti kita bisa. Cuman kadang manusia ya suka aduh nyerah deh, aduh nggak kuat gua. Nah kayak gitu-gitu. Menarik. Selama kita pakai otak kita ya, kreativitas. Oke, Ari, sukses ya. Ini cincin juga perlu di. Ini buatan sendiri juga? Oh enggak. Oke. Jago banget Mbak, saya bisa bikin juri juga. Enggak, ini beli. Oke, kita tunggu ya cosplay berikutnya. Siap, insya Allah. Kalau panjang umur gitu ya. Iya, Ari. Terima kasih banyak. Thank you very much Mbak. Oke. Tea time.